Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2020. Walaupun tadi di luar sana hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menyembah Tuhan. Amin. Yes, karena kita percaya seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang lain untuk kami puji Tuhan, Kau Allah yang lain untuk kami sembah. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji
sangat ajaib, ajaib dalam segala pekerjaannya. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan percaya, dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang besar seperti Allah kami? Engkau Allah yang melakukan keajaiban, dan Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari satukan hati maupun pikiran kita untuk menyerahkan jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana sepekan kami sudah lalui secara aktivitas kami maupun juga secara pekerjaan yang Kau telah berkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk itu kami akan menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau yang akan mengurapi jalannya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan ruangannya akan kami pakai Tuhan. Terlebih lagi peralatan yang akan menunjang jalannya ibadah ini Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman. Pakailah dia Tuhan. Akhirnya kami pun juga menyerahkan jemaat yang sekiranya masih di perjalanan. Terlebih lagi yang ada di ruangan ini pun juga Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang ditaburkan sebagian dari firman itu menjadi satu kekuatan di dalam masing-masingnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkaulah yang memberkati. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita pagi hari ini sukacita, mari kita mau lambaikan tangan kita. Karena bulan Desember adalah saatnya di mana kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
sejak Yesus di hatiku, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku, akan terjadi padaku. Sejak Yesus di hatiku, damai yang sejati telah ada padaku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Amin. Berikan sorak-sorai itu Tuhan kita. Benar Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah juru selamat kami. Engkau hadir Bapa bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memperoleh sukacita. Dan bahkan kami boleh memperoleh pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang tidak ada bandingannya, Tuhan yang transenden jauh. Tetapi sungguh kami bangga karena Engkau menjadi Tuhan yang tinggal di antara kami, bersama-sama dengan kami, mendampingi kami mengatasi kehidupan dan persoalan manusia. Maka biarlah kami menjadi pribadi yang terus melekat kepadamu saja. Tuhan, firman Allah yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah ini mewakili suara-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tahu kami menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah, tetapi kami bangga kami selalu ditolong oleh Tuhan. Maka kiranya firman-Mu memberikan penerangan, firman-Mu memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami bisa melanjutkan perjalanan dalam kehidupan ini, dan hidup kami memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat-Mu. Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Engkau menolong kami, Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Terima kasih, siap menyambut firman-Mu dengan segala kuasanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu bapak dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes, saudara-saudara, pasal pertama ayatnya yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, satu ayat saja dalam ayat yang ke-14, lalu nanti kita padukan dengan kisah Sakeus, saudara-saudara, yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, dan waktu itu Yesus langsung menyapa Sakeus. Saudara-saudara, Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang 14a menjadi renungan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisahnya Sakeus, Tuhan Yesus pernah bertemu dengan dirinya. Sebenarnya Sakeus itu tidak sengaja, tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus melihat Sakeus, dia berkata demikian, Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Ayat itu sejajar dengan kisahnya perempuan Samaria. Ayat yang itu juga mengatakan Yesus harus lewat Samaria. Murid-muridnya tidak bersedia karena ada persepsi, ada permusuhan. Tapi Yesus harus lewat Samaria. Dan sejak ketika Yesus lewat Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, orang Samaria, perempuan itu juga mengatakan, aku berjumpa dengan Yesus. Dan sejak itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidupku. Saudara-saudara, sebelum saya masuk ke ayat 14 dari Injil Yohanes pasal pertama ini, ada seorang ibu setengah. Dia melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga dengan penuh sukacita. Dalam sukacitanya itu, ia mensenandungkan sebuah lagu, saudara-saudara. Rupanya dia baru belajar lagu itu dan liriknya dia tidak hafal. Lagunya juga lupa, tapi dia bisa mensenandungkan dengan ini. Saudara-saudara, kira-kira lagunya itu kayak gini. Saya mendengar senandung lagu itu.
Lalu dia sampaikan lagi senandungnya. Na 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 ni na 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 ni ni na na. Saya tanya, Bu, itu lagu apa? Pendeta, saya kagak tahu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sekarang pasti tahu, karena lagu itu yang tadi baru dinyanyikan. Ada perubahan ajaib terjadi padaku. Ada perkara besar terjadi pada diriku, kata ibu setengah baya sambil memasak aktivitas ke rumah tanggaannya. Dia mengatakan, sejak Yesus ada di dalam hatiku, ada sesuatu yang baru. Sejak Yesus di dalam hatiku, ada sesuatu yang aku rasakan. Hidup ini damai adanya. Dan saudara-saudara, seorang ibu setengah baya sepanjang hidupnya bisa dikatakan tidak pernah mengeluh. Walaupun hidupnya sederhana, tidak memiliki harta benda yang banyak, tetapi kebanggaannya, kepuasan Yesus tinggal di dalam hatinya, itu menjadi yang prioritas. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita akan merenungkan dua hal lewat Yohanes 1 ayat yang ke-14 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Ini Yohanes sedang berargumentasi, Yohanes sedang berteologi, karena waktu itu ada semacam ajaran yang menyesatkan, ajaran gnostik, ajaran yang membuat kita menjadi tersesat, saudara-saudara. Maka Yohanes itu sedang menyampaikan sesuatu, bahwa siapa Yesus itu? Yesus adalah firman Allah dan Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah kita bukan saja Allah yang jauh, bukan saja Allah yang besar, bukan saja Allah yang tidak terjangkau oleh apapun dan siapapun, tetapi sekaligus Allah yang imanen. Tadi dalam doa saya, imanen itu apa? Allah yang bahasanya Yohanes itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka artinya Yohanes mau mengatakan demikian. Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hatimu. Yesus ada di hatiku. 1, 2, 3. Jangan ragu-ragu. Yang ada di hatimu itu bukan anakmu, istrimu, suamimu, tetapi yang utama adalah Yesus. Sekali lagi, Yesus di hatiku. 1, 2, 3. Kata diam di antara kita oleh Yohanes diterjemahkan menjadi beberapa arti, yang artinya berbicara tentang kedekatan Allah, kedekatan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup kita. Yang pertama itu diterjemahkan sebagai mendirikan tenda. Jadi ketika Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita itu, dia mau mengatakan dia mendirikan tenda di dalam dirimu. Dia mendirikan tenda di dalam hatimu. Dia mendirikan tenda di dalam hidupmu. Saudara-saudara, kalau seseorang mendirikan tenda atau satu kelompok mendirikan tenda, itu pasti ada sesuatu rencana. Mau tinggal di situ, mau makan bersama, mau beristirahat bersama. Nah, istilah Yesus di dalam hatiku oleh Yohanes itu diterjemahkan semacam itu. Yesus mendirikan tenda di dalam hati kita. Saudara-saudara, maka itu bukan karyamu. Kalau Tuhan Yesus di dalam hatimu, itu bukan karyamu. Bukan karena engkau ke gereja terus kenal Tuhan. Enggak, ada orang yang enggak ke gereja, akhirnya ke gereja, itu terlebih dahulu mengenal Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang punya inisiatif. Sang inisiator sejati, aku mau tinggal di dalam hatimu. Aku mau bersamamu, saudara-saudara. Maka kata mendirikan tenda itu dipahami sedemikian dekat Tuhan dengan kita.
Maka orang Kristen itu menjadi manusia yang istimewa. Karena dalam keadaan apapun, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa berbicara, dia bisa berkata-kata, dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Yesus Kristus yang sejati. Saya ketemu dengan seorang oma. Nangis dia karena ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi. Di tengah-tengah air matanya itu berubah ketika bercakap-cakap dengan kami. Tapi akhirnya Pak Pendeta, aku hanya berseru kepada Tuhan. Hatiku damai. Sejak Yesus di dalam hatiku. Sejak Yesus mendirikan tenda di dalam hatiku. Aku tentram. Saudara-saudara, kekristenan tidak boleh berhenti pada kekristenannya. Kekristenan itu harus terus berjalan. Engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau harus punya pengalaman bagaimana Yesus Kristus mendirikan tenda di dalam hidupmu. Saudara-saudara, maka kita jaga hidup kita. Ini tempatnya Tuhan. Hati ini tempatnya Tuhan. Tahukah engkau bahwa engkau adalah tubuh Kristus? Bahasa yang lain itu dikatakan semacam ini. Ini terjemahnya Yohanes. Mendirikan tenda, diam di antara kita manusia. Yang kedua, saudara-saudara, ketika berbicara mengenai tenda, yang kedua Yohanes berbicara mengenai Shekinah, glory. Shekinah itu apa? Shekinah itu berangkat dari tradisi orang Yahudi. Dari perjalanan orang-orang Israel. Waktu mereka melewati padang belantara. Tempat yang tidak nyaman untuk berjalan. Kalau siang hari panasnya begitu menyengat. Kalau malam hari dinginnya begitu menggigil. Tapi Tuhan hadir. Bukan karena permohonan Israel. Tuhan hadir. Shekinah. Tuhan hadir di situ. Apa fungsinya api? Kalau malam hari dalam kedinginan, Alkitab mencatat orang Israel tidak ada satupun yang sakit. Melewati padang gurun seperti itu. Saya pernah ngerti keadaan itu kayak apa padang gurunnya. Mengerikan saudara-saudara. Mengerikan. Kagak ada tanaman, kagak ada sumur. Untuk bawa binatang, unta, ada orang tua, anak-anak. Tapi ayat Alkitab mencatat, sandalnya pun tidak ada yang rusak. Saudara-saudara, bertahun-tahun sandalmu 3 bulan ganti, ya enggak? Apalagi kalau jalannya gaya itu ya, krak-krok, krak-krok, krak-krok. Sandalnya masih bagus, high heel-nya yang sudah krepes. Saya tuh sering buangi sandal semacam itu. Siapa yang jalannya seperti itu? Tak buang aja yang sudah tidak kepakai itu. Orang Israel bertahun-tahun sandalnya, sepatunya tidak rusak. Mengapa? Karena Sang Shekinah, Sang Kristus, Sang Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Kekristenan itu seperti itu. Kalau Yohanes mengatakan diam di antara kita Yesus. Sang Shekinah, Yesus itu bersamamu. Bersama kita. Hadir di tengah-tengah kita. Maka jangan salah paham. Apapun keadaan yang engkau alami, enggak perlu gentar. Orang Kristen itu tidak boleh parno terhadap COVID, enggak boleh. Saudara-saudara, di beberapa saya melihat tayangan di media sosial itu ya, itu ada banyak pendapat, hati-hati, hati-hati. Tapi yang paling penting itu percaya Tuhan. Adapun mati, hidup, ya berkat jodoh, rezeki, sakit, penyakit, itu ada di mana? Di dalam Tuhan. Saudara jangan pernah berdoa, Tuhan, tolonglah aku supaya aku tidak mati. Ya enggak bisa, saudara-saudara. Kalau tidak mati karena COVID, mati karena yang lainnya enggak. Justru karena yang takut COVID itu bisa mati, saudara-saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya mau mengatakan, orang Kristen yang sejati, dia hidup di alam yang menakutkan. Tetapi dia tidak pernah gentar terhadap apapun di dalam dunia ini. Baru itu Kristen sejati. Mau COVID, mau enggak, mau ada vaksin, mau enggak. Pokoknya ikuti aturan pemerintah, ikuti. Pakai masker, cuci tangan, ikuti dengan baik.
Saudara-saudara, hindari kerumunan, ikuti dengan baik. Selanjutnya itu adalah urusan Tuhan. Shekinah hadir dan menolong kita. Jadi jika Yohanes mengatakan diam di antara kita, dia itu mau memberikan semacam gambaran jelas. Yesus Sang Tuhan yang berkuasa, yang besar atas alam, atas semuanya itu tinggal di dalam hatimu. Sebenarnya orang Kristen itu selalu tidak ada yang mustahil, tidak ada, saudara-saudara. Mengapa? Karena Allah lah yang melakukannya. Maka mengenai Shekinah, mengenai diam di antara kita, mengenai menumpang di rumah kita, mendirikan tenda di rumah kita, itu dialami oleh seorang pribadi bernama Sakius. Itu semula saja. Yesus itu apa sih? Orangnya kayak apa? Seperti itu saja. Tetapi dari ketidaksengajaannya, dari yang biasa menjadi tidak biasa, dia terus melihat Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, Yesus harus numpang di rumahmu, di dalam hatimu. Ada amin? Numpang di rumahmu. Harus, dan bukan karena kamu, karena Tuhan. Maka bahasa Paulus, kasih setianya tak terpisahkan oleh apapun dan siapapun. Sekalipun orang lain mencibir kita, meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesusmu itu setia. Katanya hari ini, bukan hanya kepada Sakius, tetapi kepada kita, aku harus numpang di rumahmu. Aku ada di dalam hatimu, kata Tuhan. Lalu renungan kita yang kedua berkaitan dengan tema kita. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus numpang di rumahku, sejak Sang Shekinah hadir di dalam hidupmu, maka ada sesuatu Yesus yang berkuasa mengubahkan. Maka senandung seorang ibu setengah baya, sejak Yesus di hatiku, ada perubahan besar. Sejak Yesus di dalam hatiku, ada sukacita besar, perkara besar terjadi. Nah, ada apa dengan orang-orang yang di dalamnya Yesus ada di situ, mendirikan tenda di situ, numpang di situ, bersama-sama dengan dirinya? Yang pertama, dia akan mengalami perubahan. Sakius itu mengalami perubahan, saudara-saudara. Perubahan dulunya kalau melihat orang miskin itu mengerikan sekali. Cara pandangnya Sakius itu ngeri. Wah, orang kaya, yuk orang miskin. Saudara-saudara, maka pernah ada seorang raja, lalim, kemudian ketemu dengan siapa itu, seorang sakti, sedang membawa legen. Legen! Yang mikul legen itu ndak berhenti. Legen! Akhirnya sang pemikul legen ini noleh. Ada apa Tuan? Saya sengaja ndak berhenti. Namaku bukan Legen, ngerti ndak? Jadi saya minta maaf. Oh, ada orang kaya minta maaf, bagus. Aku beli semua legennya. Enggak. Ini pesanan untuk seorang ibu yang baru mau melahirkan, yang setelah melahirkan. Apa kaitannya dengan legen saya enggak tahu. Enggak, kamu pasti butuh uang. Siapa yang enggak butuh uang, enggak butuh emas? Orang ini ternyata orang, dia bilang gini, apa Tuhan butuh emas? Sini tak kasih emas. Dia gali, dalam cerita itu dia gali emas semua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sakti sekali orang ini. Dan saya mau mengatakan bahwa orang itu akhirnya sampai kepada satu kesimpulan, bahwa semua itu tidak diperlukan sedemikian dalam dunia. Uang itu tidak berkuasa apa. Nah, orang nanti kalau mati tidak bawa uang, tidak bawa harta, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kembali kepada perubahan hidup. Orang yang terima Tuhan, hidupnya diubahkan. Ini bukan ketemu Tuhan, ini dalam satu cerita, saudara-saudara. Tapi kalau bicara tentang iman Kristen, siapapun yang Yesus tinggal di dalamnya, Yesus mendirikan tenda di dalam hidupmu harus berubah tentram.
Saudara-saudara, cara pandangnya terhadap orang miskin beda, saudara. Apa yang bisa aku berikan? Aku berikan. Yang kedua, perubahan apa? Perubahan tentang sudut pandang tadi terhadap orang miskin ya. Sekarang perubahan terhadap sudut pandang terhadap uang. Coba, siapa yang tidak butuh uang? Zakheus itu begitu dia terima Yesus numpang di dalam rumahnya, tinggal di dalam hatinya. Dia cara pandangnya terhadap uang itu beda. Coba, siapa yang tidak mau uang? Saudaraku, dia bilang kayak gini, Tuhan, setengah dari milikku akan ku persembahkan kepada orang miskin. Satu. Yang kedua, orang yang aku peras 4 kali lipat akan aku kembalikan. Ngeri enggak, saudara-saudara? Kira-kira miskin enggak itu Zakheus? Belum kalau dia punya istri. Kira-kira istrinya setuju atau tidak itu? Papa, bagaimana? Dari kaya menjadi miskin. Kalau dari miskin menjadi kaya mah orang bisa. Tapi dari kaya menjadi miskin, tidak gampang. Zakheus, cara pandangnya jitu terhadap kemiskinan. Cara pandangnya benar terhadap uang. Sekarang semua uang. Apa kata Alkitab tentang uang? Akar segala kejahatan adalah uang. Yang memisahkan kakak dan adik, uang. Yang memisahkan anak dan orang tua, uang. Yang memisahkan istri dengan suami, uang. Tapi orang yang tinggal di dalamnya ada Tuhan Yesus. Yesus mendirikan tenda di situ. Dia enteng mikirin uang. Saya itu punya konsep mengerikan bersama dengan istri. Pak, uang enggak, jangan banyak-banyak. Dia hanya gini, kalau papa punya tabungan di bank itu 10 juta, terus jemaat tanya, Pak punya uang? Jawab apa saya, saudara-saudara? Kagak ada. Dosa. Ya enggak. Maka kalau saudara tanya saya tentang uang, kalau keseharian limpah, asal jangan berpikir begini, mah bulan depan ya kita beli lokomotif. Nah ini itu kelakuan itu saudara-saudara. Artinya apa? Orang yang di dalamnya tinggal Tuhan Yesus Kristus. Paradigmanya terhadap kemiskinan, terhadap kekurangan, terhadap orang miskin berubah. Sejak Yesus di dalam hatiku, ada sesuatu yang besar, perubahan terbesar di dalam hatiku. Yang terakhir, perubahan apa? Dirinya diselamatkan. Jadi sejak ada dalam hatinya Zakheus, kamu diselamatkan. Tentu bersama dengan keluargamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Zakheus itu orang yang tidak berpikir tentang keselamatan. Tadi dari coba-coba, kemudian naik pohon ara, begitu saudara-saudara. Kemudian berjumpa dengan Yesus. Yesus tinggal di dalam hatinya. Sejak itu ada ketenteraman. Kekristenan harus punya pengalaman perubahan semacam itu. Kata sejak itu sebenarnya, saya mencatat di sini saudara ya. Kata sejak itu kata penghubung untuk menandai mulai dari apa? Mulai dari aku kenal Yesus. Sejak aku kenal Yesus, sejak Yesus di dalam hatiku, semua enteng, saudara-saudara. Semua bisa diselesaikan karena pertolongan Tuhan. Saya yakin Tuhan telah membuat tenda di dalam hatimu. Dia ada, Shekinah hadir, ada di dalam hati kita. Dan engkau mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam sukacita. Saudara-saudara, soal corona, kena ke siapa saja. Ya jemaat, ya orang awam, ya pendeta kena. Jangan gentar, mau kena mau tidak, yang penting fair, transparan. Begitu agak pilek-pilek, pusing-pusing, karantina mandiri, selesai. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapakku di dalam surga, Engkau sungguh ajaib. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang imanen itu sangat dekat dengan kami. Dengarlah Tuhan seru dan doa kami. Dengarlah jeritan seluruh umat-Mu.
secara khusus umat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Mereka hidup dalam keberanian, hidup dalam keteguhan, sebab sejak Yesus tinggal di dalam hatiku, sejak Yesus di hati mereka, perubahan ajaib terjadi di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan juga kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Saya ingin menceritakan, menyampaikan, menginformasikan tentang ketaatan. Siapapun yang taat janji Tuhan, aku akan menolong dan aku akan memberikan pemeliharaan lengkap di dalam kehidupan setiap umat yang taat kepadanya. Setelah kita membaca Maleakhi 3 ayat 10, nanti worship leader akan memimpin kita di dalam doa. Kita memberikan persembahannya 2 kali, dan setelah itu kita mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, dimulai dari gembala, penatua, dan para diaken. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dan firman-Mu, Tuhan tolonglah kami, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Dan Bapa, kiranya juga Engkau yang berkati untuk hamba-Mu Pendeta Titus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, biarlah dimanapun beliau boleh berada, beliau boleh menjadi berkat. Dan Bapa, bila sebentar lagi kami akan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, Bapa, biranya Engkau yang berkati persembahan dan perpuluhan kami, agar kami boleh memberikan dengan sukacita dan kami boleh memuliakan nama Engkau, Bapa. Dan Bapa, tolonglah agar pengelola keuangan di tempat ini boleh mengelola keuangan dengan baik, dan biarlah nama saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bisa berucap syukur. Haleluya, amin. Sejak Yesus di hatiku. Ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Damai yang sejati telah ada padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Damai yang sejati telah ada padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku. Ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Damai yang sejati telah ada padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Sejak Yesus di hatiku, maka terjadi perubahan ajaib. Sekali lagi, sejak Yesus, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Damai yang sejati telah ada padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Sekarang tadahkan kedua tanganmu bahwa engkau mendengar firman Tuhan. Sejak Yesus di dalam hatimu, ada perubahan ajaib. Engkau tidak akan mengalami kegentaran, engkau tidak akan mengalami kekhawatiran, engkau tidak akan mengalami ketakutan, sebab Tuhan ada di dalam hatimu. Janjinya iya dan amin. Ia pasti memberkati engkau. Tuhan berfirman, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terus membangun ketaatan di dalam hidupnya. Kini mereka telah memberikan persembahan, dan umat-Mu telah mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami bawa ke rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Maka kami tahu sepenuhnya hidup kami, hidup jemaat-Mu secara kolektif Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih Engkau memberkati anak-anaknya, memberkati keluarganya, memberikan keberhasilan, memberkati pekerjaannya, memberkati semua usahanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah absen di dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara, pendeta, penatua, para diaken. Saya undang untuk maju ke depan. Kita akan menumpangkan tangan atas persepuluhan. Iman kita tidak pernah luntur. Natur iman kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada keajaiban. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang tak pernah kita pikirkan, tak pernah kita dengar oleh telinga, tak pernah kita lihat oleh mata kita, tapi disediakan oleh Tuhan. Tumbangkan tanganmu atas persepuluhan, kita berdoa. Bapakku di dalam surga, Tuhan yang telah mendirikan gereja-Mu, Tuhan yang telah merintisnya melalui orang-orang yang begitu gigih kokoh di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka Tuhan yang telah membangun, mendirikan itu, Tuhan yang terus mengasihi, mencukupkan, memelihara gereja-Mu. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, kami menjadi pribadi yang kokoh dan menikmati mujizat Tuhan. Maka persepuluhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ada mujizat terjadi, ada keajaiban. Gereja-Mu berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan seluruh jemaat-Mu hidup di dalam berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Atas nama rohaniwan, penatua, diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui setiap pelayanan kita semua. Mari kita simak warta untuk sepekan ini. Kebaktian umum 13 Desember 2020. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Joyce Eko, pendamping penatua Hadi Nur Cahyo, worship leader Saudari Andriana, singers Ibu Obrin, Saudara Rionata, Saudari Rifka, musik Bapak Daniel, Saudara Ivan, Diakon Suita, Bapak Andri, tamborin Saudari Evi dan Saudari Rotua, kolektan Bapak Iwan, Bapak Agus, Bapak Ayub Sujoko, penyambut jemaat Bapak Ibu Esi Hombing, doa syafaat Diakon Denny Suryadi, pewarta Ibu Lina, pelayan multimedia Saudara-saudari Michael, Yulia, Deandra, pelayan sound system Bapak Widodo. Selanjutnya ada pengumuman rangkaian ibadah perayaan Natal umum dan seksi. Berikut rangkaian ibadah Natal umum dan seksi. Yang pertama, Natal Parentalia dan PWK.
Hari Jumat 11 Desember 2020, tempat Gia Parmindo, pukul 3 sore. Yang kedua, Natal KAA diadakan secara online, hari Minggu 20 Desember 2020, pukul 11 siang. Yang ketiga, Natal Umum, hari Jumat 25 Desember 2020, tempat Gedung BPC Cimahi, pukul 8 pagi. Pendaftaran sudah ditutup. Yang keempat, ibadah syukur awal tahun, hari Jumat 1 Januari 2021, tempat Gedung BPC Cimahi pukul 8 pagi. Mohon agar jemaat melakukan pendaftaran di wilayah KPK-nya masing-masing. Selanjutnya, pengumuman berita duka cita Gembala Rohaniwan Penatua, Diaken dan segenap jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Suparman, bapak dari Ibu Rini, pada hari Jumat 4 Desember 2020. Jenazah telah dimakamkan di Kediri. Doa kami bersama, Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, berita kelahiran Gembala Rohaniwan Penatua, Diaken dan segenap jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Sean Rafael Tambunan, putra pertama dari Bapak dan Ibu Ervan Haryanto Otniel Tambunan. Doa kami bersama, Tuhan Yesus terus menyertai dalam pertumbuhannya. Jadwal penghitung kolektan Minggu 13 Desember 2020, Diaken Winoto, Diaken Alexander, Diaken Suwita. Untuk jadwal ibadah kategorial berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, terkecuali Persekutuan Wanita Kristen digabung dengan Natal Parentalia. Untuk jadwal Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam warta. Selanjutnya yang merayakan ulang tahun pada pekan ini, Gembala Rohaniwan Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ivan Christian 8 Desember, Saudara Lewi Novemona 8 Desember, Ibu Dewi Sekar Arum 9 Desember, Bapak Cucun 10 Desember, Ibu Endang Rohana 10 Desember. Dan yang merayakan ulang tahun pernikahan pada pekan ini, yang pertama Bapak Ibu Togu Raja Sinaga 6 Desember 2004, yang kedua Bapak Ibu Bram Theodorus 7 Desember 1991. Doa kami bersama, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya, terus memberkati, melindungi dan memberi keberhasilan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekian pengumuman yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Ahin. Shalom semuanya. Saya sebagai pengurus ibadah khusus ya akan mengumumkan yaitu tata cara untuk Natal. Soalnya kalau nggak diatur takutnya nanti salah paham. Kenapa saya nggak boleh ikut? Nanti ada masalah dan permasalahan. Jadi pertama adalah kita mengumumkan secara online yaitu sistem kuota. Dan saya memberi apresiasi semua kuantiti kuotanya sudah tertutup semua. Jadi intinya GIA Tibet Parmindo jemaat yang benar-benar mengikuti keadaan jemaat dan keadaan pengumumannya. Jadi hari ini saya mengumumkan secara pendaftaran sudah ditutup. Bukan istilahnya, aduh kenapa saya jadi nggak bisa ya, soalnya kita sudah umumkan. Dan itu benar-benar apresiasinya hebat sekali. Saya memuji sekali terutama jemaat Parmindo. Begitu eratnya, 1 hari diumumkan, 1 hari terpenuhi. Kuota kita habis. Aplaus dong untuk kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, caranya gimana? Nah, sekarang saya akan sampaikan, tolong diperhatikan. Tanggal 20 itu akan ada cek ulang. Maksudnya, semua yang sudah terdaftar itu nanti akan dicek dan akan diberi tanda yang berbentuk seperti tiket, karcis. Dan itu akan diberi warna sesuai dengan KPK masing-masing. Umpamanya KPK A itu dikasih warna hijau. Nah nanti akan disesuaikan dengan tempat duduknya itu adalah hijau. Dan di tiket tersebut pun juga akan disesuaikan seberapa banyak yang daftar di sana, itulah yang akan dipakai. Dan pengurus yang tahu. Ya soalnya kenapa?
Kalau nanti istilahnya ada berapa, nanti takut-takutnya ada yang bikin. Dan kapasitas sudah dihitung, yaitu bukan semena-mena saya hanya menghitung dan akhirnya saya terapin, bukan. Tapi saya mengikuti protokol yang terutama untuk ruangan yang boleh dipakai itu berapa persen, saya itu pakai. Di sini kita hitung 30%, sudah maksimal, tidak bisa ditambah lagi. Nah jadi pengertian inilah, tolong mengerti, jangan sampai kenapa sih? Ya, jadi mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Nah itu yang tanggal 20 saya umumkan seperti itu, tolong dimengerti dan diperhatikan. Nah sekarang gimana caranya kalau tanggal 20 saya tidak bisa datang? Ya. Nah mungkin itu nanti bisa menghubungi ke gereja untuk diurus, daftar di KPK mana, ambil tiketnya. Ya, jadi itu tiketnya bisa diambil kalau tanggal 20 tidak bisa hadir. Soalnya tanggal 20 akan dibagikan di sini. Kalau tanggal 20 nggak bisa hadir, tolonglah ambil tiketnya itu. Itu ke satu kalau tidak bisa hadir. Gimana kalau pelaksanaannya nanti sudah diambil dan tidak bisa datang? Tolong ada pemberitahuannya ke minimal pengurus ataupun juga ke gereja. Soalnya kenapa? Ini nanti ada berkaitan seperti tiket pun itu pun juga nanti akan disobek dan kita masuk, sobekkan sepotongnya lagi itu dibawa untuk penukaran ke konsumsi. Kenapa sih konsumsi pun juga? Semua kita di sini diatur supaya jangan sampai timbul masalah. Soalnya kalau nggak diatur istilahnya orang banyak begini, gimana kalau semua orang pengennya mengatur sendiri, timbullah masalah. Nanti salah paham. Makanya saya menghimbau, tolonglah aturan ini diikuti dan ditaati. Dan terakhir satunya lagi, gimana kalau tiket saya hilang? Masih ada pengampunan. Uruslah kalau memang hilang. Tapi nomornya harus diingat. Itu yang paling terakhir adalah tidak bisa membawa keluarga atau siapapun juga tanpa tiket. Soalnya ruangan hanya kapasitasnya 30%, tadi malam saya sudah hitung di sini, sesuai kuota tidak bisa ditambah. Kecuali ada yang pengunduran diri diganti. Nah, himbauan terakhir adalah COVID-19 banyak yang terpapar saat-saat sekarang. Ya, jadi saya menghimbau pertama-tama adalah sayangilah diri sendiri, pakailah masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini sudah rumus new normal. Ini untuk sendiri. Sendiri ini siapa? Keluarga. Kalau udah kena pribadi, keluarga akan terlibat. Jadi tolong dimengerti ini. Dan satu lagi adalah gimana kalau kita ada sesuatu yang bersangkutan dengan COVID ini. Saya menghimbau dari pengurus ibadah khusus ini, minta keterbukaan terutama untuk ke gereja. Soalnya kenapa? Kalau udah kejadian umpamanya terpapar ataupun juga ada penularan dari mana aja. Orang sensi sekali. Dan biasanya dari cerita A, B, C, D itu merangkai bervariasi. Dan akhirnya orang yang merasa dirinya ya itu seperti diasingkan. Dan akhirnya apa? Timbul perasaan. Dari perasaan itu timbul emosi. Dari emosi timbullah tindakan. Dan ujungnya tidak nyaman. Jadi saya minta, tolonglah keterbukaan ini ditembuskan ke gereja minimal pengurus untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi nanti pun juga kita akan lindungi ke gereja atau tidak, kapan harus ke gereja. Itu akan lebih jelas dibandingkan mengambil keputusan sendiri. Soalnya kenapa? Ini orang banyak loh. Dan mungkin juga nanti pas hadirnya seperti diasingkan, nggak nyaman lagi. Nah jadi saya sih mengharapkan sekali kalau terjadi yang tidak diinginkan ini, alangkah baiknya ada kepengurusannya. Supaya
keterbukaan inilah yang akan menjadi lebih nyaman. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Yesus memberkati. Ya, yang pertama, COVID bukan aib. Kalau saudara terpapar seizin Tuhan, cepat karantina mandiri. Kalau tetanggamu, keluargamu kena, cepat karantina mandiri. Jangan diam-diam datang ke gereja menularkan. Jangan, tidak apa-apa. Mau kena COVID, mau enggak, dalam anugerah Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan minder. Itu bukan aib. Ini artinya sesuatu yang harus kita alami. Kemudian yang kedua, besok hari Selasa, Pak Titus akan memberkati pernikahan kudus, yaitu pernikahannya Daniel dan Esther. Ini Daniel dan Esther coba ada di satu kursi dekat, jangan jauh-jauh. Nggak mau saya, nggak mau. Kamu agak ke sana nih. Nah, coba dilihat itu. Yang lainnya diusir aja supaya agak dekat. Itu agak Esther agak ke sini. Bapak Ibu mengarah ke sana itu, silau ndak? Ya, mengapa tak tunjukin begini? Karena Daniel dan Esther tidak mengundang umat. Yang diundang beberapa aja. Bukan diskriminasi dipilih, tapi karena COVID ini. Ya, jadi jangan merasa diabaikan. Ya, cukup itu saja, silakan duduk kembali. Besok Selasa akan dilakukan pemberkatan. Nah, sekarang yang berulang tahun, yang ulang tahun pernikahan pula, silakan berdiri di tempat masing-masing. Luar biasa, Ivan silakan berdiri, Levi Novumena, kemudian Ibu Dewi Sekar Arum, itu ada di rumah, Cucun, Ibu Indang, silakan. Bapak Sinaga silakan berdiri, terus Bapak Bram Theodorus tidak ada. Ya, kita mendoakan mereka. Pemimpin doa syafaat sudah ada di samping saya, begitu saya amin ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan menyerahkan ke 5 saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami membawa mereka supaya Yesus tetap tinggal di dalam hati mereka. Dan sejak Yesus di hati mereka ada sesuatu perubahan besar terjadi. Mereka tidak mengalami ketakutan, mereka tidak mengalami kegentaran. Mereka memiliki cara pandang yang benar terhadap kemiskinan, terhadap orang miskin, terhadap uang, terhadap semua yang ada di dalam dunia ini. Semua karena kekuatan Tuhan, memberkati keluarga mereka, memberkati kuliah mereka, memberkati masa depannya, memproteksi mereka secara khusus di tengah-tengah masa pandemi, tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolong Engkau melindungi anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka secara khusus. Kami menyerahkan Bapak Ibu Tugu Raja Sinaga, memberkati, menjawab segala pergumulannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bram Theodorus juga dalam genggaman tangan Tuhan, dan kami percaya kasih dan pemeliharaan-Mu tiada pernah berakhir di dalam hidupnya. Tuhan, memberkati keluarga ini, memberkati anak-anaknya, memberkati semua yang dikerjakannya. Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, di mana Engkau melawat kami dalam ibadah raya pagi ini Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan diam dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan, Engkau memberkati dalam pekerjaan maupun dalam studinya. Dan kami berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang pagi ini tidak bisa hadir karena sakit atau sesuatu hal yang lain Bapa. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk tempat kami beribadah, di tempat ini maupun di Jalan Kelasan 6. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Lingkungan sekitar Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Bapa, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk STT Abdiel Bapa, untuk para dosen, para mahasiswanya Tuhan.
kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang campur tangan ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode, kami serahkan dalam kuasa-Mu, baik dana Tuhan maupun yang mengelola keuangannya Bapa, kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberikan roh takut akan Kau Tuhan, baik pimpinan tertinggi sampai terendah ya Bapa. Kami serahkan dalam kuasa-Mu, roh takut akan Kau senantiasa menyertainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sejak Yesus tinggal di dalam hatimu, perubahan ajaib terjadi. Maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu pandang Tuhan, ulanglah dalam kehidupan rumah tanggamu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau sukacita, memberi engkau hidup berkelimpahan sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali untuk beristirahat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.